Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, di awal bulan yang baru? Tanggalnya tanggal 1 Juni 2022. Hari ini harinya hari Rabu, tanggal merah karena memperingati lahirnya Pancasila. 1 Juni 2022. Bagaimana libur Anda tadi? Ada yang liburnya keluar kota atau liburnya di rumah saja? Karena harinya nanggung ya, hari Rabu. Tapi kan sudah gajian gitu ya. Biasanya ketika orang awal gajian disebutnya tanggal muda, banyak yang keluar jalan-jalan gitu ya, membahagiakan keluarga. Itu bagus, tapi kadang orang mumpung ada ya sudah gitu, dihabisin semuanya, nanti ketika akhir bulan muncul tanggal tua gitu. Padahal dia gajian, harusnya kan di manajemen atau berpikir yang benar supaya gajian dapat, penghasilan juga dapat. Saya sering mendapat WA gitu ya dari orang-orang yang tanya ke saya, ke nomor HP saya gitu. Dia sering mengeluh ketika merasa punya penghasilan 3 juta, 5 juta gitu, sendirian. Dia menganggapnya besar, tapi dia merasa bahwa nggak pernah bisa nabung, nggak pernah bisa menyimpan. Kemudian ujung-ujungnya uangnya cepat habis karena ada aja kebutuhan yang membuat uangnya itu keluar, uangnya itu cepat habisnya. Nah, ini terjadi bukan salah Tuhan, bukan kebetulan, tapi karena kesalahan orang tersebut dalam memanajemen pikirannya, kesalahan dalam memprogram pikirannya. Ketika salah manajemen pikirannya, maka otomatis manajemen kehidupannya juga salah. Ini sudah rumusnya. Jangan sibuk belajar bagaimana manajemen kehidupan, manajemen keuangan, manajemen perusahaan sebelum Anda memahami bagaimana mengatur pikiran, bagaimana manajemen pikirannya. Nah, itu yang harusnya dipahami, dipelajari oleh setiap manusia. Supaya apa? Supaya pikirannya tertata dengan baik, supaya pikirannya termanajemen dengan baik, sehingga semuanya juga menjadi baik, termasuk urusan finansial, termasuk urusan keuangan. Hari ini tadi saya memberikan kelas MC online ke seorang perempuan dari Depok. Dia sehari-hari bekerja di perbankan. Dia juga cerita bahwa penghasilannya besar, tapi selalu aja ada kebutuhan. Nah, ketika tadi di kelas AMC cerita gitu ya, saya menjelaskan materinya sambil ngobrol, sambil ketawa ketiwi gitu ya. Jadi kelasnya cair banget tadi. Dia bilang baru ini belajar ilmu pengembangan diri, santai sekali, bahkan ketawa-ketawa, seperti bicara sama teman aja mas gitu. Nah, tadi terlihat bahwa berarti saya salah belajar manajemennya, saya salah ketika belajar tentang rencana keuangan. Betul juga sih. Jadi akhirnya saya hanya terpaku dari satu gaji saja, saya hanya terpaku dari satu penghasilan saja. Efeknya ya itu mas, ada tanggal muda, tanggal tua. Nah, tujuan belajar, tujuan saya membuat kelas AMC adalah untuk membangunkan kesadaran yang mungkin selama ini di ilmu-ilmu lain gitu ya, di kelas lain tidak disentuh sama sekali. Bahkan ada yang menulis kelas apa gitu ya, pertama belajar mindsetnya cuma satu cuil saja. Padahal yang namanya memahami pikiran, menyebut kata mindset itu berarti kan set itu program, mind itu pikiran.
Berarti kan harus tahu dulu apa itu program pikiran, bagaimana mengelolanya, bagaimana merubah-rubahnya, bagaimana manajemennya, supaya paham apa itu mindset. Dan tadi ketika si Mbak ini selesai, dia bilang, ternyata baru ini saya sadar, paham apa sih pikiran itu, apa sih program pikiran itu, apa sih mindset itu. Dan ternyata banyak mindset yang saya selama ini anggap benar, ternyata sebuah kesalahan besar. Dan itu yang membuat saya sering keluar banyak uang untuk kebutuhan yang menurut saya tidak disangka-sangka, padahal itu sudah memang hasil saya ya Mas ya. Nah, daripada berpikir kebutuhan yang tidak disangka-sangka, mending berpikir jalan rezeki yang tidak disangka-sangka kan. Banyak orang menganggap bahwa hidupnya itu berjalan seolah-olah gitu ya, tidak bisa diarahkan, tidak bisa disetir, tidak bisa dikendalikan. Menganggap bahwa ada kekuatan lain yang mengarahkan hidupnya. Ini kesalahan pemahaman yang salah banget gitu ya. Tuhan sudah mengatakan bahwa aku tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubahnya sendiri. Sudah jelas di situ bahwa kita disuruh merubah. Ada lagi di headline-nya, mintalah padaku maka pasti aku berikan. Kita disuruh minta dulu, disuruh diberi kebebasan untuk meminta. Nah, berarti kita diberi hak oleh Tuhan untuk mengarahkan hidup kita, untuk mengarahkan bagaimana pikiran kita, bagaimana hidup kita berjalan sesuai yang kita inginkan. Sama dengan kita punya mobil, kita punya motor, kita punya handphone. Ya, kita yang punya hak untuk mengendalikan mobilnya mau arah kemana. Kita yang punya kuasa untuk menggerakkan motor kita mau belok kemana. Ini yang perlu dibangunkan, ini yang perlu disadarkan. Faktanya banyak orang tidak sadar itu dan efeknya jadi ngaco gitu ya. Banyak yang merasa hidupnya jatuh, merasa hidupnya terjebak dalam lingkaran setan, merasa uangnya cepat habis, merasa bisnisnya tidak jalan, merasa keluarganya tidak sehat gitu ya. Hal negatif lainnya itu terjadi sepenuhnya karena pikiran Anda sendiri, bukan karena apapun, bukan karena Tuhan juga, bukan karena nasib Anda, tapi karena program yang salah di kepala Anda. Itulah tujuannya ada kelas AMC. Anda bisa baca juga buku 10 keajaiban pikiran untuk langkah awal Anda mengenali bagaimana pikiran itu bekerja, bagaimana ajaibnya benda yang namanya pikiran, ajaibnya organ tubuh yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu pikiran. Jangan menganggap apa yang Anda pahami selama ini sudah benar. Anda harus berani mengakui kesalahannya, harus berani untuk membuka diri, menerima wawasan yang baru, menerima upgrade yang baru, supaya Anda punya ilmu yang baru, punya pemahaman yang baru dalam menjalani kehidupan, dalam menjalani hari-hari, supaya hidup Anda ke depannya menjadi lebih baik lagi. Ingat, Tuhan memberikan Anda hak untuk meminta. Tuhan berikan Anda hak untuk mengatur kehidupan Anda sendiri. Jadi kalau gitu, hiduplah dengan yang baik, hiduplah dengan yang menyenangkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.